Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi konstekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam karya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif SPD, asal sekolah SDIT Alfitriah Pekanbaru, calon guru penggerak angkatan keempat Kota Pekanbaru. Adapun fasilitator saya Bapak Dr. Handes Suwondo MPD dan pengajar praktik Ibu Dr. Handa Citra Aris MPD. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 5 asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, asas kemerdekaan. Yang kedua, asas kodrat alam. Yang ketiga, asas kebudayaan. Yang keempat, asas kebangsaan. Dan yang kelima, asas kemanusiaan. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Semboyan ini sangat populer sekali di kalangan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengatakan ingarsa sung tolada, di depan memberi contoh atau panutan. Sebagai seorang guru, ketika dia berada di depan, semestinya dia dapat memberikan contoh suri tauladan yang baik untuk peserta didiknya. Yang kedua, ing madya mangun karsa, di tengah-tengah memberikan semangat untuk peserta didiknya. Dan yang terakhir, tuturi handayani, ketika guru berada di belakang, dia dapat memberikan daya ataupun dorongan untuk peserta didiknya. Intisari dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Perubahan ini seperti tata surya yang selalu bergerak. Dalam upaya memelihara kebudayaan, kita sebagai pendidik harus terus bergerak sesuai kodrat alam yang ada dan kodrat zaman yang berlaku, yang bersumber kepada nilai kemanusiaan. Yang pertama, tabula rasa. Setiap anak bukanlah kertas kosong, akan tetapi setiap anak yang terlahir ke bumi ini sudah memiliki potensinya masing-masing saat mereka lahir ke permukaan bumi. Jadi, tugas kita sebagai pendidik adalah mengembangkan potensi-potensi yang sudah baik tersebut, bukan malah mematikan potensi-potensi tersebut. Yang kedua, kodrat anak bermain. Setiap anak memiliki hak bermain. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya kita sebagai pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga setiap pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas bisa kita integrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Selanjutnya, merdeka belajar. Merdeka belajar adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa ada paksaan dan ancaman ataupun hukuman. Ganjaran dan hukuman itu tidak diberikan kepada mereka untuk menjaga jangan sampai anak terbiasa mengerjakan sesuatu hanya karena menginginkan atau mengharapkan sebuah ganjaran, atau anak takut ketika tidak melakukan sesuatu mendapatkan hukuman dari gurunya. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik berikan waktu seluas-luasnya untuk anak ataupun peserta didik kita untuk mereka berkreasi, berinovasi, berkarya untuk menciptakan hasil sebuah karya yang luar biasa. Kita sebagai pendidik dapat memantau
kinerja mereka. Selanjutnya, keperpihakan kepada anak. Setiap anak diberikan kesempatan yang sama dan kebebasan yang sama untuk menampilkan karyanya masing-masing. Kita sebagai pendidik tidak boleh mendiktekan karya kita untuk anak. Berikan mereka kebebasan, berikan mereka keperpihakan dari kita, berikan mereka dorongan untuk peserta didik kita. Yang selanjutnya, profil Pancasila. Profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang kelima, bergotong royong. Serta yang terakhir, kreatif. Tantangan yang saya hadapi saat pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Yang pertama, dikarenakan di kelas saya ada anak yang ABK, terkadang saat saya mengajar, pemantauan dan perhatian saya kurang terhadapnya. Yang kedua, bisa dikatakan di kelas saya itu rata-rata anaknya hiperaktif, sehingga mereka sulit sekali untuk diam sejenak saat pembelajaran. Nah, solusi yang sudah saya berikan untuk masalah tersebut di antara lain, pertama, untuk anak yang ABK, saya berkomunikasi dengan orang tua dan guru BK yang ada di sekolah untuk bekerja sama menyelesaikan permasalahannya dengan cara saat pembelajaran anak ABK ini saya antar ke ruang BK sehingga guru BK dapat menangani permasalahan kognitif anak ini. Yang kedua, anak-anak diberikan tugas yang dikerjakan secara berkelompok, seperti mengukur benda-benda yang ada di sekitar sekolah dengan penggaris, depa maupun hasta. Ini contoh dalam pembelajaran matematika. Sehingga anak yang aktif tadi bergerak dengan cara yang positif. Yang ketiga, melakukan games ataupun ice breaking pada setiap pembelajaran. Ini berguna ketika anak itu jenuh saat pembelajaran yang kita berikan, dapat merefresh kembali pemikiran-pemikiran mereka sehingga mereka dapat fokus dalam pembelajaran. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.